Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur atas pimpinan penjagaan yang telah Tuhan berikan. Mari kita meneruskan firman Tuhan renungan kita pada saat ini. Mari kita bersama-sama mendengarkan dan kita mempelajari. Mari berdoa terlebih. Bapa di surga, Tuhan Allah yang penuh kasih, kami berdoa bersama saat ini. Ampuni dosa kami, berkati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berserah. Amin. Saudara-saudara, judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah Ananias menghalang. Dan ayat renungan pula di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 13 dan 14. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah mendengar tentang orang itu. Tetap betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Ananias, salah seorang Kristen terkemuka di Damsyik, pastinya telah bersembunyi untuk menyelamatkan nyawanya karena dia tahu bahwa Saulus akan datang ke kota itu pada hari itu. Jadi pemimpin ini telah mendengar tentang apa yang Saulus telah lakukan kepada gereja di Yerusalem. Dia mengetahui semuanya. Jadi saudara-saudara, dan tidak diragukan bahwa dia akan menjadi orang pertama yang akan fanatik muda itu akan dicari untuk ditangkap. Pastinya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita semua yang kalau dikatakan bahwa ada yang mau menangkap, pasti perasaan takut itu pastinya ada. Siapa bilang tidak ada? Tetapi saudara-saudara kita kena ingat, kalau kita bersama Tuhan, apapun ketakutan itu, kita tidak perlu risau lagi, karena pastinya Tuhan memimpin kita. Jadi ketika Ananias sedang menggeletar ketakutan akan nasib hidupnya dan berdoa untuk perlindungan, Tuhan berfirman kepadanya dari surga dengan satu message yang sangat mengejutkan. Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya di atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Saudara-saudara, inilah yang terjadi. Ini bukan suatu yang Ananias harapkan. Walaupun message itu datang daripada Tuhan, saudara-saudara, datang daripada Tuhan, namun dia berpikir untuk mencari orang yang sedang memburu nyawanya adalah suatu yang sangat tidak bijak. Siapa yang tidak takut? Tuhan berikan satu nasihat kepada kita. Ananias ataupun, hei kamu, pergilah kamu ke tempat orang ini. Sedangkan orang itu yang mau mencari kamu. Pastinya, wah semakin takut, apa yang Tuhan mau saya lakukan. Kenapa Tuhan suruh saya pergi cari orang yang mau memburu saya, mau membunuh saya. Nah, jadi seperti ini. Saudara-saudara, maka Ananias mengingatkan Tuhan siapa Saulus itu, dan ide untuk meletakkan dirinya di jalan yang berbahaya mungkin bukan satu ide yang baik. Pastinya bukan ide yang baik ya saudara-saudara. Pastinya itu menakutkan di tempat orang yang mau mencari kita, membunuh kita. Jika Anda membaca kisah tentang pertobatan Saulus, terdapat lebih banyak tantangan daripada Ananias, pemimpin gereja, untuk melakukan apa yang dikatakan Tuhan berbanding dengan Saulus, musuh jemaat. Sebaik saja Saulus menyadari siapa Yesus, dan dia menjadi sangat mudah diajar dan serta-merta mengikut arahan yang diberikan Tuhan kepadanya tanpa banyak soal. Sekali lagi ditunjukkan bahwa halangan-halangan dalaman yang menurut pimpinan Tuhan kadang-kadang lebih tinggi daripada orang-orang dalam gereja, daripada para individu yang berada di luar gereja. Marilah kita masing-masing bermula dengan mereformasi kehidupan kita sendiri sebelum kita bersaksi kepada orang lain. Ini adalah pelajaran yang kita diajarkan pada saat ini. Nasihat yang Tuhan berikan kepada kita bahwa kamu sebagai umat Tuhan, kadang-kadang kamu juga yang memberikan halangan dalam pelayanan. Terkadang seorang pemimpin di gereja itulah yang membuatkan halangan dalam pelayanan. Terkadang anggota gereja juga yang melakukan halangan-halangan. Jadi janganlah kita menjadi seperti Ananias yang
melakukan halangan-halangan, di mana Paulus yang sudah benar-benar mau mencari Tuhan, tetapi Ananias yang berusaha menghindar. Jadi saudara-saudara, mari kita perbaiki diri kita, lihat diri kita. Jadikan firman Tuhan pada saat ini nasihat bagi kita, bahwa jangan sampai diri kita yang menjadi penghalang dalam pelayanan kepada Tuhan. Kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan yang pendek pada hari ini, yang memberi nasihat pada diri kita. Jangan jadikan diri kita sebagai penghalang dalam pelayanan Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terpuji Engkau Tuhan, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang memimpin dan sentiasa menyertai kami. Pada waktu ini, kami serahkan diri ini kepadamu. Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi, dan Engkau yang memimpin. Inilah doa kami Tuhan. Apapun yang kami laksanakan hari ini, biar kemuliaan Tuhan saja kami laksanakan. Dalam nama Yesus, amin.